Kalau hidupmu tujuannya hanya fokusmu hanya ekonomi saja, kamu belum manusia. Ini masih orientasi nyari seneng-seneng saja, enak sendiri saja, bukan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah itu khairun min alfi karomah. Lebih baik bahkan dari 1000 karomah. Karomah itu kan keajaiban-keajaiban, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah, yang sering dimimpikan oleh banyak orang. Kan kayak kita kan sering kepingin kayak orang yang sakti, yang bisa apalah, kayak kemarin kasus dukun itu, bisa punya keris, bisa macam-macam itu kan memimpikan karomah. Tapi sebenarnya ada yang lebih dahsyat dari karomah, yaitu istiqomah. Nah, dan justru yang lebih terjangkau oleh kita. Karena siapalah kita kok memimpikan karomah. Karomah itu kan jatahnya para wali. Yang bisa kita lakukan itu istiqomah. Jadi kebaikan apapun ayo diistiqomahi. Termasuk ngaji ini. Paham atau tidak paham. Saya sendiri juga begitu. Kadang-kadang nyangkut, kadang-kadang juga tidak nyangkut. Tidak nyangkut itu mungkin saya bisa menjelaskan, menguraikan, tapi saya sendiri masih kesulitan menghidupkannya. Tapi tidak apa-apa, mari kita bareng-bareng berusaha. Baik, bismillah, kita mulai ya. Semoga mentalnya sudah siap. Malam hari ini kita bertemu beliau Ki Hadjar Dewantara. Kalau dibaca Jawa ya. Meskipun banyak yang membacanya Ki Hadjar Dewantara. Tidak apa-apa, monggo saja. Yang penting yang dimaksud ya beliau. Baik Ki Hadjar Dewantara atau Dewantara. Meskipun ini dialeknya harusnya dialek Jawa. Pak, yang bener Sunan Kalijogo apa Sunan Kalijaga, Pak? Wis bener kabeh lah. Yang dimaksud kan beliau itu. Itu kayak orang nulis nama saya, Pak, yang bener Faiz apa Faiz pakai Z. Wis bener kabeh, seneng mulai. Yang penting orangnya dimaksud ini. Kecuali mungkin ada orang lain yang dimaksud, itu baru beda. Nah, kita ketemu lagi ya dengan beliau. Ini dulu pernah kita bahas panjang lebar di sesi pendidikan. Malam hari ini kita ambil bagian pemikiran beliau yang tentang kebudayaan. Jauh lebih luas daripada pendidikan. Karena pendidikan itu bagian dari kebudayaan. Oke. Kita tidak perlu kenalan lagi ya tentang Ki Hadjar. Teman-teman pastinya sudah ngerti. Apalagi kenalan sama saya. Lebih tidak perlu lagi. Saya kemarin ada sesi Zoom itu. Saya ngomong panjang lebar hampir 1 jam. Ada pertanyaan. Pertanyaan pertama yang tanya, Bapak itu siapa ya sebenarnya? Wah, guys, ngomong kesel-kesel. Pertanyaannya siapa saya? Oke, aku arep gaya itu di YouTube banyak ngono ya ora tegel. Jadi ya jawab ya, saya dosen dari UIN Jogja. Mungkin dia kaget ini tiba-tiba ada orang kok ngomong ngalor ngidul. Padahal siapa dia? Oke, itu kita mulai langsung saja. Bismillah. Beliau ini teman-teman sudah tahu ya keturunan Pakualaman. Bangsawan dari Keraton Pakualaman, masih keturunan Pakualam ketiga. Meskipun nanti belakangan beliau membuang nama kebangsawanannya, Raden Mas Suwardi Suryaningrat, diganti ini Ki Hadjar Dewantara. Ini di usia beliau sekitar 40-an tahun. Jadi beliau mengganti nama ini. Ini mungkin agak sakral usia 40 tahun ini. Ini usia ketika Kanjeng Nabi dapat wahyu.
Ada yang bilang orang itu kalau sudah usia 40 tahun, itu nanti sudah kelihatan coraknya dan sulit ganti sudah. Kok ada orang nakal kok sampai usia 40 tahun, itu sudah putar baliknya susah sudah. Kecuali ada revolusi atau kejadian luar biasa. Nah, kalian yang belum 40 tahun masih mudah molak-malik, jadi siapkan dirimu bila perlu sampai usia 40 tahun itu sudah dapat wahyu. Ya dalam pengertian yang berbeda ya, sudah tajam intuisimu bisa menangkap kebenaran-kebenaran tidak sekedar dari akal tapi dari banyak sumber yang lain. Untuk menempuh jalan yang lebih lurus itu mungkin semacam titik balik ilaihi roji'un itu ada di situ. Baik, bismillah kok malah ngomong itu. Kita awali dari definisinya ya. Seperti Sultan Takdir minggu lalu, ini kubu yang berbeda dari Sultan Takdir. Cara berpikirnya khas beliau. Kalau Sultan Takdir kemarin ya bagi banyak orang agak westernis, terlalu membarat. Nah, antitesisnya apa? Ya antara lain yang disampaikan oleh Ki Hajar. Kita pelajari pelan-pelan definisi kebudayaan. Kalau kemarin Sultan Takdir lebih pada budi dan daya. Kita lihat ya, kebudayaan itu menurut Ki Hajar adalah buah dari keadaban manusia. Mudahnya keadaban itu mungkin hari ini kita terjemahkan jadi namanya peri kemanusiaan. Jadi manusia yang manusia itu adalah manusia yang berbudaya. Belakangan kan banyak muncul kajian-kajian yang membahas gimana cara jadi manusia yang sejati, manusia yang manusia. Bukan manusia yang gayanya kayak Tuhan, bukan manusia yang gayanya kayak setan, bukan manusia yang gayanya kayak binatang, manusia yang manusia. Manusia yang manusia itu ya manusia yang berbudaya. Manusia yang berperi kemanusiaan. Istilahnya Ki Hajar, manusia yang berkeadaban. Manusia yang berkeadaban itu manusia yang luhur budinya. Nanti ada penjelasan di belakang tentang apa itu budi. Jadi kebudayaan itu buah dari keadaban. Yang dimaksud keadaban itu keluhuran budinya manusia. Ini kalau dari kata-kata kabudayan atau kebudayaan. Kalau diambil dari bahasa Inggris itu ya kata istilahnya kan culture atau kultur. Itu dari bahasa Latin yang artinya mengusahakan. Jadi mengusahakan hidup untuk maju. Nah, itu kultur, culture. Jadi kultur itu ada konotasi upaya untuk hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, itu makna letterleknya kultur. Jadi kalau ada hadis manusia yang utama itu yang hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari ini, itu berarti manusia yang berbudaya dalam definisi kultur ini. Jadi yang satu keluhuran budi, yang satu perbaikan diri. Itulah budaya. Nah ini kalau diputar-putar nanti orang berbudaya itu orang yang budinya luhur. Kemudian senantiasa jadi lebih baik. Inilah orang yang beradab, orang yang berperi kemanusiaan. Inilah yang saya sebut tadi, jadi manusia yang manusia. Nah, kan banyak seperti ilustrasinya Imam Ghazali itu kan banyak manusia yang tidak manusia. Banyak manusia yang syaitoniah. Banyak manusia yang khayal. Syaitoniah itu manusia yang seneng kalau
musuhnya kalau ada orang susah. Setan itu kan dia bahkan rela mengorbankan dirinya, aku masuk neraka ndak apa-apa, asal musuhku manusia ini juga masuk neraka. Itu kan gayane setan. Aku rusak ndak apa-apa, asal engkau musuhku juga hancur. Ini gayane setan. Aku bohong ndak apa-apa, aku tahu aku bohong, aku bikin hoax, mestinya aku masuk neraka besok. Tapi asal engkau juga hancur, ndak apa-apa. Yo. Ini dianggap iklan ya, ambil nafas sebentar. Oke, yo, dilanjutkan lagi. Ya sebagai manusia yang berbudaya, kalian harus paham dunia manusia itu dinamis macam-macam, harus siap menghadapi situasi apapun. Nah, jadi tutuk nanti mau. Malah lali. Oke ya, ilustrasinya sama Imam Ghazali tadi ya, tentang manusia yang tidak manusia. Berarti perilaku setan itu bukan beradab, bukan kemanusiaan. Ada perilaku kebinatangan. Yang oleh Imam Ghazali nanti binatang itu dibagi dua. Ada binatang ternak, ada binatang buas. Sabuiyah binatang buas, bahimiyah binatang ternak. Ini juga belum manusia. Bahimiyah, binatang ternak itu hidup yang fokusnya perut, makan, minum, dan sedikit di bawah perut. Urusan seks, keturunan. Kalau hidupmu tujuannya hanya itu saja, mungkin kalau pakai bahasa hari ini fokusmu hanya ekonomi saja, kamu belum manusia. Ini masih orientasi bahimia. Nyari seneng-seneng saja, enak sendiri saja, bukan manusia. Ada orientasi sabuiyah. Sabuiyah itu binatang buas. Binatang buas itu orientasi keinginan, cita-cita yang tidak terkendali. Yang penting aku bisa jadi PNS lah. Caranya apa saja tidak masalah. Yang penting aku bisa masuk perguruan tinggi favorit. Agak nyogok-nyogok dikit, agak ndak apa-apa wis. Agak curang-curang dikit ndak masalah. Ini sabuiyah. Tidak beradab. Jadi tidak manusia yang manusia. Coraknya masih corak kehewanan. Jadi jangan jadi setan, jangan jadi hewan. Jadilah manusia. Cirinya dua, budinya luhur dan tambah baik, tambah baik. Ya Pak, saya masih mikir perut Pak, mikir ekonomi. Tapi nanti kalau sudah terpenuhi ya saya akan berusaha lebih baik lagi. Besok lebih baik lagi, itu manusia. Ya memang tidak ada yang sempurna, tapi kan kelihatan orientasi hidupnya. Nah, jadi ini dasar penjelasannya Ki Hajar tentang apa itu kebudayaan. Yang satu dari kata-kata kabudayan, yang konotasinya adalah keluhuran budi. Yang kedua dari kultur, culture, kalau bahasa Inggris, yang konotasinya adalah upaya untuk maju atau untuk lebih baik. Oke ya, jadi ini catatan penting. Manusia yang manusia berarti punya semangat untuk lebih baik. Orang punya semangat untuk lebih baik, itu berarti dia harus sadar dia belum baik. Orang punya semangat untuk jadi lebih maju, itu kan berarti dia harus sadar dia belum maju. Kok ada orang mengklaim dirinya, aku sudah pasti baik, aku sudah pasti benar, aku sudah pasti hebat, aku sudah pasti maju. Itu alamat dia tidak akan lebih baik, tidak akan lebih hebat, tidak akan lebih maju. Wong dia nganggap sudah selesai. Baik, berarti tidak manusia yang manusia, karena hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna. Oke, ini dasarnya ya, yang pertama ini. Paling tidak sekarang dapat definisi yang berbeda tentang apa itu kebudayaan. Kalau di buku-buku kebudayaan sebenarnya banyak. Bukunya juga sudah banyak, dalam bahasa Indonesia juga sudah banyak. Bukunya yang banyak, membacanya yang kurang.
Iya. Oke, lanjut ya. Nah, menurut Ki Hajar, macam-macam kebudayaan. Ini kalau ada yang tanya, Pak Faiz sumbernya mana? Banyak sumber-sumber tulisan tentang Ki Hajar. Kalau teman-teman main ke Taman Siswa sana itu ada beberapa buku, bahkan diterbitkan juga kalau teman-teman mau beli kumpulan-kumpulan tulisannya Ki Hajar. Jadi saya ngambil banyak dari sana. Kalau ada yang tanya sumbernya, ya ini buku-bukunya mudah diakses kalau hari ini. Yang ada di Jogja, yo sekali-sekali mbok main ke sana ndak apa-apa. Ada museum, ada lembaganya dan lain-lain. Nah, macam kebudayaan menurut Ki Hajar ada 3. Yang pertama, kebudayaan itu mengenai hidup kebatinannya manusia. Jadi budaya itu mencerminkan hidup batinnya manusia. Sehingga budaya itu memunculkan tata atau pola kehidupan masyarakat. Dengan adatnya, dengan pemerintahannya, dengan agamanya, dengan etikanya, dengan ilmunya, dan lain sebagainya. Jadi budaya itu tentang kehidupan batinnya manusia. Yang kedua, budaya itu tentang cita atau angan-angan atau keinginan luhurnya manusia. Biasanya manifestasinya antara lain bahasa, kesusastraan, pendidikan. Ini kan berhubungan dengan cita-cita bersama masyarakat dalam satu budaya. Kemudian yang ketiga, budaya itu mengenai kepandaiannya manusia. Nanti tentang bisnis, tentang perniagaan, tentang kerajinan, pelayaran, lalu lintas, dan lain sebagainya. Jadi tentang apa sih budaya itu? Tentang manusia. Berhubungan dengan batinnya, cita-cita atau angan-angannya, dan kepandaiannya. Jadi manifestasi apapun. Laptop ini produk budaya, menunjukkan kepandaiannya manusia. Di sini mungkin ada keinginannya manusia. Mikrofon ini juga begitu. Mobil tadi yang bunyi juga begitu. Minuman yang hari ini kamu minum dengan gelasnya juga begitu. Menunjukkan kepandaian manusia, keinginan manusia, dunia batinnya manusia yang berhubungan dengan adat, tradisi, tertib hidup, dan lain sebagainya. Nah, inilah kebudayaan namanya. Oke, jadi definisinya tadi, isinya ini. Terus kita belajar dulu sebelum nanti masuk ke polemik. Dasarnya kebudayaan menurut Ki Hajar yang pertama itu kodrat. Jadi ini pasti kata-kata yang diserap dari bahasa Arab. Kodrat itu mungkin makna mudahnya adalah sunnatullah. Ya, budaya itu tentu saja berputar dengan pola sunnatullah. Jadi sunnatullah itu pola-pola yang ada dalam hidup ini. Jadi bagaimana manusia mengelola segala kodrat hidup ini, baik yang berhubungan dengan alam benda, alam manusia, dan lain sebagainya. Maka menurut Ki Hajar kodrat itu 2. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan sifat kebudayaan dan bentuk kebudayaan. Kodrat zaman berhubungan dengan isi kebudayaan dan irama kebudayaan. Kodrat alam sifatnya pakem,
Kalau kodrat zaman sifatnya dinamis. Jadi kebudayaan itu ya ada yang statis, ada yang dinamis. Yang kodrat alam itu ya sifatnya kebudayaan, misalnya sifat-sifat universal peri kemanusiaan. Ada bentuk-bentuk kebudayaan yang menyesuaikan kodrat alam. Indonesia misalnya yang banyak gunungnya, banyak pantainya, banyak lautnya, dan lain sebagainya. Itu nanti budaya hidupnya juga beda. Dengan Timur Tengah misalnya yang lebih banyak padang pasirnya misalnya. Kalau di Indonesia kan mungkin tidak ada padang pasir. Kalau di sana ada pasang pasir. Dengan Eropa yang ada salju 4 musim, beda dengan Indonesia yang 2 musim. Itu budaya hidupnya pasti ya beda-beda. Nah, ini namanya kodrat alam, menentukan kebudayaan. Kenapa kok orang Indonesia lebih prefer pakai sarung, sementara di Timur Tengah lebih prefer pakai jubah misalnya. Itu mungkin hubungannya dengan kodrat alam. Ada yang punya teori ya, karena di Timur Tengah udaranya kering. Kalau di Indonesia udaranya lembab. Sehingga udara kering itu keringat mudah menguap. Jadi bagi teman-teman yang pernah haji, pernah umroh, itu di sana itu panas, tapi tidak keringetan. Cobaan ke sana kalau mau. Iya. Nah, beda dengan di sini. Di sini sumuk sedikit saja kan teman-teman basah sudah bajunya. Udaranya lembab. Jadi model baju yang sangat tertutup itu sangat tidak nyaman. Bahkan rentan, nanti mungkin orang Jawa bilang kayak apa, anak kecil itu ada keringet buntet. Nah, sehingga terus lebih suka pakai sarung. Sarung kan nisis. Kamu kan kalau sumuk dikipas-kipas ke dalamnya adem. Iya, kalau orang zaman dulu mau coba itu kan malah pakai sarungnya hanya sampai lutut, terus dibelebetkan, atasnya tidak pakai apa-apa. Itu hubungannya dengan iklim, dengan cuaca musim. Ini sunatullah alam. Jadi berimbas pada pola budaya, pola hidup. Kenapa masyarakat kita misalnya Pak sulit ya Pak, orang Indonesia itu agresif, cenderung santai, cenderung mungkin budaya, kondisi alam lingkungan di sini apa-apa mudah, pengen nanam-nanam apa, memelihara apa gampang. Sehingga lebih cenderung santai misalnya. Mungkin di daerah lain yang apa-apa sulit, orangnya lebih fight misalnya. Bisa saja begitu. Nah, ini namanya kodrat alam. Nah, berhubungan dengan sifat dan bentuknya budaya nanti. Ya masing-masing dengan modelnya sendiri-sendiri. Nah, kalau yang kodrat zaman ini yang sifatnya dinamis. Jadi sesuai dengan perubahan. Mungkin sekarang ada, kalau zaman dulu pakai sarung Pak, sekarang pakai celana kok Pak, lebih simpel misalnya. Itu perubahan. Ijtihad. Biasa saja, tidak masalah. Jadi ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Meskipun nanti bagi orang tertentu yang kalau pakai istilahnya Ki Hajar, perubahan itu sesuatu yang mengerikan. Mereka pinginnya memegangi yang lama terus-menerus. Tapi bagi sekelompok yang lain harus berubah. Yang lama harus sama sekali ditinggalkan. Ini juga jadi masalah kalau tidak hati-hati. Ini nanti yang dibahas oleh Ki Hajar. Jadi memang budaya itu ada unsur yang tetap, ada unsur yang dinamis. Unsur yang tetap ya yang kodrat alam. Jadi, Pak saya ingin mengubah gimana caranya Indonesia jadi 4 musim misalnya, ya sulit. Itu kodrat alam sudah. Tapi kalian boleh, Pak saya ingin di Indonesia ini meskipun tidak ada salju, saya ingin bikin jaket yang tebal kayak di musim salju, bisa. Karena ini tergantung kita kalau yang itu kodrat zaman. Pak ini meskipun Indonesia saya pakai jubah kan tidak apa-apa Pak. Boleh, tidak apa-apa. Itu bukan kodrat alam, tapi hubungannya dengan kodrat zaman. Yang isi dan irama kebudayaan. Yang itu ya bisa macam-macam.
Mungkin ada kelompok tertentu yang suka pakai jubah, ada kelompok tertentu yang saya sarung saja, ada yang lain anda lah lebih ringkes celana saja, ya, dan lain-lain. Monggo saja, itu namanya irama kebudayaan. Jadi ada yang bisa diubah, ada yang tidak. Saya tidak apa-apa kok Pak pakai jubah, tidak keringetan juga, wong saya kerjanya di kantor ada AC-nya kok. Jadi tidak harus butuh sarung juga misalnya. Nah, saya sudah lama tidak sarungan misalnya. Saya pakai celana sekarang. Bisa saja. Itu namanya irama kebudayaan. Jadi kepandaian manusia memanfaatkan unsur-unsur alam, mendayagunakan lingkungan sekelilingnya. Kalau ini dinamis. Nah, ini penting kesadaran mana yang kodrat alam, mana yang kodrat zaman. Kodrat alam tidak bisa diubah. Pak, saya kok lahir di Indonesia ya Pak, kok saya tidak lahirnya di Amerika saja misalnya. Ya sudah, kamu terlanjur lahir di sini, tidak bisa diulang. Itu kodratmu sudah. Pak, kok saya lahir anaknya petani, ya Pak, coba anaknya presiden misalnya. Ya wis, nikmati saja nasibmu. Jadi itu harga mati kalau itu. Tapi selanjutnya bagaimana? Kalian bisa ngatur, merespon. Meskipun saya bukan anaknya presiden, saya juga bisa sukses kok Pak. Itu sudah kemampuanmu memanfaatkan tadi kodrat alam yang ada di sekelilingmu. Nah, ini dasar pertama kalau kita ingin memahami kebudayaan. Jadi, loh kok budaya di Indonesia beda Pak dengan budaya di Eropa misalnya? Ya, kodrat alamnya beda. Sehingga respon manusianya juga berbeda. Jadi bahkan cara menyikapi situasi juga beda. Setahun apa 2 tahun yang lalu itu saya ada mahasiswa itu yang dari Malaysia, mungkin teman-teman pernah ketemu ya, beliau rajin ikut ngaji di sini juga. Beliau kuliah juga di kampus. Hari pertama kuliah dia heran. Tanya ke saya, Pak Faiz, kok mahasiswa kuliah di sini beda ya dengan di tempat saya? Kalau di sini kuliah jam 7, setengah 8 mahasiswanya baru datang, dosennya baru mulai. Padahal dia masuknya jam 7 pas. Masih belum ada siapa-siapa. Iya. Itu terus tak jawab begini, wah, sampean salah, Pak. Di sini cara membaca waktunya berbeda. Jadi kalau di Eropa undangan jam 7 datangnya jam 7. Tapi kalau di Indonesia tidak begitu. Jadi kalau diundang jam 7 ya datangnya setengah 8. Yang undang juga sudah ngerti. Sebenarnya dia ingin acara setengah 8 tapi diundang jam 7 karena dia tahu kalau diundang setengah 8 datangnya jam 8. Jadi itulah cara membaca waktu gaya Indonesia. Jadi bukan kok orang Indonesia itu males, cuma cara baca waktunya beda. Oke, jadi itu kodrat alam dan kodrat zaman. Baik, ya semoga begitu ya. Paling tidak kamu dapat alasan sekarang. Oke, kita lanjutkan. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, tentu saja kebudayaan itu budi. Tapi kalau kemarin di Sutan Takdir budidaya. Kalau di Ki Hajar ini menjelaskannya dengan istilah budi pekerti. Nah, ini tentu saja konotasinya agak berbeda. Meskipun mirip saja, daya dengan pekerti. Budi kalau di Ki Hajar itu sebenarnya aspek batinnya. Pekerti itu aspek lahirnya. Kadang-kadang pekerti ini diterjemahkan jadi kelakuan. Jadi pekertimu itu loh, itu kelakuan, etiketmu. Nah, kelakuan itu muncul karena budi, karena batinnya. Kalau batinnya beres, pekertinya ya kemungkinan beres. Budi itu isinya 3. Istilahnya Ki Hajar trisakti. Nah, teman-teman
Kalau nyari kesaktian, nggak usah kemana-mana. Kita sudah punya 3 jenis kesaktian dalam hidup ini. Yang pertama cipta, yang kedua rasa, yang ketiga karsa. Jadi pikiran, rasa, dan kemauan. Ini dahsyat kalau kita bisa mengelolanya. Namanya Trisakti. Inilah bekal hidup yang paling dasar. Manusia itu harus bisa berpikir, manusia itu harus bisa merasa, dan harus punya kemauan. Dari budi inilah nanti muncul pekerti. Jadi pekerti ini aspek praksisnya. Seperti saya bilang tadi, kalau budinya jernih, beres, keluarnya juga beres. Inilah nanti yang jadi dasar kebudayaan. Kok hidup kita rasanya kacau balau, rusak, ndak karu-karuan, kemungkinan dasarnya yang keliru, yaitu budi pekertinya yang tidak beres. Maka manusia itu jiwanya harus utuh. Budinya beres, pekertinya beres. Budi tidak beres, pekerti tidak akan bagus. Pekerti saja tanpa budi ya tidak akan jalan. Mesti ngawur, nabrak-nabrak. Maka jiwa kita harus utuh, ya budi, ya pekerti. Nah, budi tadi, yang Trisakti tadi, isinya kan 3. Pikiran, rasa, dan cipta atau karsa atau kemauan. Pikiran yang bagus, ideal itu punya kemampuan pertimbangan, memisah-misah, membanding-banding, menetapkan ini benar atau salah. Jadi pikiran dituntut untuk tajam. Kalau rasa itu kepekaan terhadap baik dan buruk. Kalau istilahnya Ki Hajar, rasa itu dituntut untuk halus. Jadi halus itu peka. Mudahnya rasa yang peka itu, kalau saya melakukan sesuatu yang tidak enak, tidak pantas, ganjel rasanya, tidak nyaman. Nah, itu berarti rasamu halus. Disindir-sindir cepat nyambungnya. Wah, tidak beres ini, yang saya lakukan tidak pas ini, tidak cocok ini. Ini namanya rasamu halus. Karena ada orang itu tidak peka. Jadi ngomong tidak berhenti-berhenti, tidak bisa dianui. Sampai segini ngode-ngode sudah-sudah itu dia tidak paham-paham. Itu kan tidak peka. Tidak ngerti sini capeknya luar biasa dengerin kamu ngomong. Tapi tidak. Ini namanya rasa. Bertamu sampai jam berapa, sini yang nerima tamu sampai ngantuk-ngantuk, dia tidak peduli. Ngomong saja, asik saja. Ini namanya tidak peka, tidak rasa. Atau ada tamu mulai pagi sampai siang tidak disuguhi apa-apa. Itu bagi orang Jawa tidak peka. Minum aja tidak ditawari. Nah, misalnya. Nah, ini perlu halus, perlu kepekaan rasa. Jadi, ini harus hidup. Selain yang pikiran yang tajam tadi. Kalau hanya pikiran saja tanpa rasa, ya kayak tadi misalnya, ada tamu dari pagi sampai sore tidak disuguh apa-apa. Wong saya tidak ngundang, kok dia datang-datang sendiri kok. Ya masuk akal. Secara rasional memang begitu. Jadi bukan salahmu tidak disuguh, dia datang-datang sendiri. Tapi kan secara rasa mungkin tidak begitu. Jadi rasamu harus halus. Malam-malam kok WA misalnya. Lah saya ada kebutuhan ya. Itu rasional memang ada kebutuhan. Tapi mungkin dari sisi rasa yo yang sopan lah, masa tengah malam WA. Apa yo dibaca. Lah buktinya dibaca misalnya. Nah, jadi itu yo meskipun dibaca orangnya belum tidur, tapi yo ndak pantas lah ya. Nah itu namanya rasanya halus. Apalagi melakukan kesalahan. Jadi peka. Wah, dosa ini saya. Wah, tidak boleh ini saya langgar. Ini namanya rasa yang halus. Plus yang ketiga, karsa, kemauan. Jadi keteguhan terhadap cita-cita, keinginan. Ini namanya karsa.
Jadi tidak hidup asal-asalan, tapi tahu target tujuanku hidup, mau apa, untuk apa. Jadi ini namanya kemauan. Ini harus konsisten, teguh, tidak mudah dipengaruhi. Jadi budi isinya tajamnya pikiran, halusnya rasa, dan teguh pada kemauan. Inilah orang yang berbudaya namanya. Jadi tidak sekedar rasional benar salah, tapi juga peka terhadap baik buruk dan juga teguh terhadap kemauan. Teguh kemauan ini loh yang tadi orang jadi lebih baik. Nah, dilanjutkan oleh Ki Hajar, tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan, itulah nanti sumber kebijaksanaan. Orang hidup itu kan tidak hanya berhenti pada kebenaran yang benar salah, tapi perlu kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu rumusnya pikiran yang tajam, rasa yang halus, dan kemauan yang kuat. Ini kan yang kita kejar-kejar dalam ngaji filsafat. Selalu yang dicari kebijaksanaan. Ternyata rumusnya dari Ki Hajar ya pikiran tajam, rasa yang halus, dan kemauan yang kuat.